Halo teman Timun, jumpa lagi di Timun News di akhir tahun. Kita mulai dari bulan November ya. Bulan November Desa Timun pergi ke Jepang ke Kineko International Children's Film Festival, di mana kami di sana bukan cuma datang sebagai peserta tapi juga membuka booth ya untuk bisa memperkenalkan lebih lagi tentang Desa Timun ke anak-anak di Jepang. Jadi kami sudah keempat kalinya ya masuk ke dalam Kineko International Children's Film Festival, dan lebih serunya lagi kami di sana bukan hanya buka booth untuk menjual merchandise, tapi juga kami membuat satu mini film festival di sana khusus untuk anak-anak di Jepang. Jadi kami memasang satu tenda kecil yang mungil, dan di dalamnya itu anak-anak bisa masuk mungkin sekitar 2-3 orang atau satu keluarga untuk menonton di layar yang juga sangat kecil. Dan itu di situ anak-anak sangat senang, sangat tertarik ya karena lucu banget, kawaii. Dan di sana kita menampilkan Desa Timun episode bola yang sudah didubbing dalam bahasa Jepang. Dan itu anak-anak semua enjoy, senang banget. Dan ada testimoninya juga dari anak-anak itu yang bisa lihat di sini. とっても可愛い作品で、去年も見て今年も見れて嬉しかったです。どれ一番好きなキャラクターどれです？一番好きなキャラクターはチラです。ありがとう。バイバイ。はい、じゃあ、どうですか？どうだった映画は？楽しかった？楽しい？一番好きなところは？ボール投げるところ。そういうところがいいですね。逃げるところかわいいね。ありがとうございます。Do you like it? 楽しかった？可愛い？かわいい？ How about you? Do you think the children here will like it? 子供たちはとっても楽しんでました。面白かった。パチパチ。去年の映画祭でチリの役をやらせていただきました杉本直です。イエーイ、チリだよ。イエーイ。とっても可愛い作品で大好きな作品なので、ぜひね今後もキネコで見れれば嬉しいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。インドネシアのキュウリの村、伝統的なワヤンクリという人形描き芝居にアニメーションを組み合わせて非常にユニークな作品になっていると思います。ぜひ日本でももっと知られてほしいですねありがとうございます。なんかコンピューターグラフィックじゃなくて手で切った影絵で素敵なアニメーションだったんで、今子供たちで YouTube とかそういうグラフィックに慣れてるから逆にこういう映像っていうかアニメーションすごくいいと思います。 Dan di sana kami juga membuat workshop yang istimewa yang hanya ada di Kineko Festival di Jepang, yaitu kami membuat maskotnya Kineko, itu yang ini, maskot kucing hitam menjadi wayang. Ini dia wayangnya Kineko. Jadi anak-anak di sana bisa mencoba ya, bisa mewarnai wayangnya itu karena aslinya tuh warnanya hitam, warna kulit. Sebenarnya udah buat dari kulit kambing yang ditata di Desa Wukirsari di Bantul, Jogja. Dan di sini anak-anak bisa melakukan workshop dengan mewarnai. Ini sudah diwarnai yang sesuai dengan warna aslinya. Tapi anak-anak juga di situ banyak yang berkreasi, membuat warna-warna sendiri. Bahkan yang paling touching itu ada satu keluarga yang anak-anaknya mewarnai wayang-wayang ini. Warnanya tuh sesuai warna kucing mereka. Tapi kucingnya semua sudah meninggal, jadi itu mereka pakai sebagai memori untuk kucing-kucing peliharaan mereka. Dan itu seru banget, dan anak-anak ini yang bisa membawa pulang dan juga bisa memainkan bayangannya di rumah.
Pokoknya kita ingin membawa kebahagiaan, membawa sukacita dalam bermain bayangan bagi anak-anak semua. Dan juga di Kineko Festival kemarin, Chili juga ikut bersama-sama kita untuk pergi ke Jepang dan meet and greet dengan anak-anak di Jepang. Wah, anak-anak di sana juga happy banget, seru banget, walaupun mereka juga masih bertanya-tanya ini siapa gitu. Tapi akhirnya mereka bisa berkenalan dengan Chili dan seneng banget, bisa salaman, ada yang nari bareng-bareng juga. Jadi pokoknya kita pengen lagi terus bisa membawa keceriaan Desa Timun ke anak-anak di Jepang. Selanjutnya setelah kami pulang, lalu ada pergelaran Aniwayang Live Desa Timun. Dan ini adalah pergelaran yang ketiga di Museum Wayang Kota Tua Jakarta. Sama seperti sebelum-sebelumnya, anak-anak juga senang banget, seru banget. Ada yang bawa wayangnya sendiri dan ada yang juga sudah menjadi dalang cilik sampai benar-benar datang dan menikmati pergelaran Aniwayang Live Desa Timun. Selanjutnya Desa Timun juga hadir di Jakarta IP Market. Ini adalah satu pasar ya, satu pasar yang khusus untuk IP atau intellectual property Indonesia dan juga internasional. Itu seru banget karena jadi suatu pesta perayaan IP lokal dan juga internasional. Dan di situ serunya kita juga bawa cili dan ayam untuk parade, dan mereka main bareng loh di sana sama si Juki, sama Fancichan, bahkan ada mereka bersama-sama semua maskot IP lokal itu senam timun bareng. Penasaran nggak? Pengen lihat videonya? Tonton di sini ya. Lalu yang sudah ditunggu-tunggu pada tanggal 22 November, Desa Timun berkolaborasi dengan Goethe Institute dan menayangkan episode spesial kolaborasi antara Desa Timun dengan Goethe Institute, yaitu Teman dari Jerman, dengan tokoh baru dari Jerman, temannya Cila yang bernama Frida. Dan di situ kita selain ada penayangan filmnya juga ada sesi singelong, sesi nyanyi bareng lagunya di sana. Lagu baru di episode ini judulnya Guten Morgen, yaitu adalah bahasa Jermannya dari selamat pagi. Jadi teman-teman yang nonton episode spesial ini bisa belajar bahasa Indonesia dan juga belajar bahasa Jerman. Kalau pengen tahu lebih lanjut lagi, tungguin aja ya di YouTube-nya Desa Timun. Selanjutnya Desa Timun di akhir bulan November juga datang ke JAF Market. JAF Market itu adalah satu rangkaian dari JAF Film Festival. Jogja Netak Film Festival itu juga salah satu festival terbesar yang ada di Indonesia dan seru banget, ada banyak sekali sineas-sineas film ada di sana. Kalau JAF Market itu sendiri adalah satu pasar juga, market untuk konten buat film, banyak sekali PH-PH, film-film, perusahaan-perusahaan atau studio-studio film juga yang ada di sana. Dan salah satunya Desa Timun itu bergabung bersama Ainaki atau Asosiasi Animasi Indonesia. Kita sama-sama di sana dan kita juga membawa Chili untuk bertemu meet and greet dengan teman-teman di sana. Pokoknya seru banget dan akan ada project-project baru yang akan kita kerjasamakan selanjutnya di tahun depan. Dan selanjutnya di bulan Desember kita juga ada pergelaran Aniwayang Live Desa Timun di Kota Tua yang keempat. Ini pergelaran terakhir kita di tahun ini di Museum Wayang. Dan seru banget, anak-anak selalu excited, selalu happy. Mudah-mudahan kita bisa bawa pergelaran ini ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Dan juga ini ada spill dikit karena tahun depan kita akan ada cerita baru dan juga pastinya akan ada tempat baru ya untuk kita bisa menayangkan atau mementaskan pergelaran Aniwayang Live ini. Jadi tunggu aja, tahun depan pasti akan lebih seru banget. Dan juga di akhir sebelum menutup tahun, Desa Timun itu diajak bersama-sama dengan
Aircraft, Kementerian Ekonomi Kreatif, untuk ikut di dalam EAR atau Aircraft Annual Report. Dan di situ kita ada di boothnya Deputi Bidang Kreativitas Media, ada Cila-Cili Cilo dan Ayam juga meet and greet bersama-sama, menyapa teman-teman semua. Dan ini menjadi penutup di akhir tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan Desa Timun juga bisa semakin kreatif lagi, bisa melahirkan banyak-banyak karya untuk anak-anak Indonesia semuanya. Terima kasih semuanya udah setia menjadi teman Timun di tahun 2025 ini. Jangan lupa terus share, ceritakan ke teman-teman semua untuk bisa nonton Desa Timun, untuk jadi teman Timun, dan tungguin kejutan-kejutan dari Desa Timun di tahun depan yang pastinya akan lebih seru lagi. Terima kasih semuanya, dan juga Ani Wayang Desa Timun mengucapkan selamat tahun baru. Dadah!